الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن يوسف سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى ثم إلى المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أقيل ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عبد الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى الحبيب حسن وإلى الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور وإلى الحبيب علي القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا ومشايخنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ثم أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها ثم أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا أن الله يشفي أخينا درمانto bin Karmo Suntono wa akhina Mas'ud bin Hadi Abdul Hamid wa anna Allah yashfi jami'al marda minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya shafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anhum kulla ta'abin shadid waqfihim minal haddi wal hadid wal marad shadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'ata'an min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik ta'idan ta'idika dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli syarrin innaka antallahu khaliqul akbar thumma ila ruhi Hajah Nur Hayati binti Hadi Syafi'i annallaha yu'li darajatiha fil jannah ma'an fil jannatil firdaus ala ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin bila hisab wala itab wala fitnah wala adab thumma annallaha yudkhil fi quburiha rauhun wa rihan wal fushah wal aman ya hannan ya mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an thumma annallaha ثم أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمالنا ويطول أعمالنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa gurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal wasaya al-imaniyah karya al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kita masih membahas hak-hak yang harus kita penuhi di dalam hidup. Terakhir pembahasan kita mengenai hak-hak anak. Terakhir pembahasan kita itu ya. Berarti kita masuk ke bab berikutnya ini kan. Halaman 286. Bab berikutnya silatul arham. Silatul arham, arham itu jamak dari rahim. Bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia sudah silaturahmi. Silaturahmi, bersilaturahmi itu kata serapan dari bahasa Arab, silatul arham atau silatul rahim. Silah itu artinya menghubungkan, rahim
itu hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan termasuk rahim, karena kekerabatan itu berasal dari rahim seorang ibu. Dari rahim seorang ibu lahirlah seorang anak, dan dari kelahiran itu ada hubungan kekerabatan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kita bahas bab baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wa amma silatul arham wa hum al-aqarib. Sedangkan silaturrahmi itu yaitu al-aqarib. Al-aqarib itu jamak dari qarabah. Qarabah itu dalam bahasa Indonesia apa? Kerabat. Jadi dalam bahasa Indonesia kata kerabat itu kata serapan dari bahasa Arab, qarabah. Jamaknya qarabah, aqarib. Jadi orang Indonesia ini kalau mau belajar bahasa Arab cepat ini ya. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa Arab. Kalau kita telusuri dalam bahasa Indonesia ini banyak sekali kata-kata yang diambil dari bahasa Arab. Nah, qarabah itu kekerabatan atau aqarib. Jangan salah ngucap pakai ain. Beda loh. Aqarib dengan aqarib. Kalau kita ngucapnya aqarib artinya kalajengking. Nah, kalajengking nih, pakai ain artinya jadi kalajengking, jadi beda, jadi jauh ini kan. Itu yang dibaca di Hizb Nawawi itu kan, berlindung dari diantaranya ada aqarib gitu kan, berlindung dari kalajengking. Jadi dari sengatan kalajengking, dari hewan buas. Nah, makanya dalam bahasa Indonesia itu harus jelas. Kadang-kadang orang mau dilihat orang fasih semuanya diainkan. Yang alif diainkan. Ya ini aqaribi ini. Oh, berarti ini kalajengking kamu ini ya. Bilang ana jadi ana. Padahal kalau ana artinya sudah beda lagi. Ana itu artinya rintangan. Kalau pakai ain artinya rintangan. Ana itu artinya rintangan. Kalau ana artinya saya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ain dengan ain itu harus jelas. Panjang pendek juga harus jelas. Mata dengan mata artinya sudah lain. Kalau mata artinya kapan. Mata mati. Tanya ada orang datang, oh kamu kapan kamu datang? Mau tanya, mata. Oh, mata, jadi mati. Kapan kamu mati kamu ya? Bukan kapan jadi mati sebenarnya. Nah, ini kembali kepada pembahasan ini. Aqarib jamak dari qarabah. Qarabah itu kekerabatan. Akar katanya sama dengan qarib. Qarib itu artinya dekat. Kekerabatan itu hubungan dekat. Nah, sedangkan di dalam silaturrahmi ini, mengenai silaturrahmi hubungan kekerabatan, faqala ta'ala fil amri bisilatihim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai perintah menyambung hubungan kekerabatan ini, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah hak-hak kekerabatan, dza qurba, qarib, qarabah. Dan berikanlah hak-hak kekerabatan. Apa hak-hak kekerabatan? Kita menyambung silaturahmi dengan kerabat kita. Siapa kerabat kita? Kerabat kita itu saudara-saudara kita, saudara kandung itu kerabat kita semuanya, saudara kita. Anak-anaknya saudara kandung kita, pasangan hidupnya, semua itu kerabat kita. Keluarganya, istri kita, kerabat kita. Kemudian paman-paman kita, tante-tante kita, anak-anak mereka, semua adalah kerabat kita. Harus kita menyambung kekerabatan dengan mereka, menyambung tali silaturahmi. Berarti kalau diperintahkan, perintah wajib menyambung silaturahmi. Kalau diperintahkan kita menyambung silaturahmi, berarti diharamkan kita memutuskan hubungan kekerabatan.
Jangankan kerabat dekat, kerabat jauh saja kita haram putus hubungan. Bahkan ada yang menafsirkan kekerabatan itu adalah semua manusia, itu kerabat kita, tidak boleh kita putus hubungan dengan manusia. Harus menyambung hubungan, apalagi orang yang masih ada garis persaudaraan, kekerabatan maksud saya. Wa qala ta'ala fi ma'radits sana ala qaumin ikhtarahum wa radihim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an menampakkan pujiannya. Allah memuji sekelompok kaum, sekelompok hamba yang telah dipilih dan diridhoinya. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang pilihan. Hamba-hamba pilihan ini punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah itu biasanya hamba-hamba yang diridhoi. Semakin dia masuk ke dalam seleksi demi seleksi, pilihannya semakin ketat. Yang paling atas sendiri, yang terpilih paling atas sendiri, yang paling besar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba yang terpilih yang paling tinggi kedudukannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia juga dijuluki Al-Mustafa, yang disaring, intisari dari intisari. Dia juga disebut Al-Mukhtar, yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan orang-orang yang diridhoi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran yang akan kita baca nanti menjelaskan sifat-sifatnya hamba yang dipilih dan diridhoi Allah. Sifatnya seperti apa sih? Allah itu kalau mau menjelaskan di Al-Quran, ada hamba yang dicintai oleh Allah, pasti setelah itu menyebutkan perbuatannya. Kenapa sih kalau Allah mencintai hamba ini? Kalau Allah menjelaskan di Al-Quran hamba yang Allah tidak suka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan hamba yang tidak disukai Allah. Supaya apa? Supaya kita ini belajar. Kita ini hidup ingin menjadi orang yang diridhoi, atau nas'alullah al-afiyah, mau masuk ke dalam kelompok yang dimurkai. Kalau mau masuk ke dalam kelompok yang diridhoi, kita tinggal mencontoh sifat-sifatnya orang yang diridhoi Allah. Kalau kita tidak mau menjadi hamba-hamba yang dimurkai Allah, yang dilaknat oleh Allah, ya kita sebetulnya simpel, tinggal kita menjauhi perbuatan hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran, karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran itu apa sebab-sebab Allah memurkai dia dan melaknatnya. Nah, ini Allah di dalam ayat yang akan kita baca ini menjelaskan ada sekelompok hamba yang diridhoi, dipilih dan diridhoi oleh Allah. Seperti apa hamba ini? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Lihat ini. Pertama, perbuatan hamba itu yang disebutkan Allah adalah mereka adalah orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Menyambung hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Menyambung tali silaturahmi. Di bawahnya dijelaskan ini nanti ya. Maksudnya menyambung apa? Maksudnya menyambung tali silaturahmi ini. Wa mimma amarallahu bihi ayyusala al-arham. Hal-hal yang termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kita untuk menyambungnya adalah menyambung tali silaturahmi. Pertama kali perbuatan yang disebut oleh Allah, perbuatan hamba orang-orang yang dicintai dan diridhai Allah ini, pertama perbuatan yang disebut adalah mereka adalah orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Wa yakhshawna rabbahum, kemudian mereka itu tunduk kepada Tuhan mereka. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka selalu dalam keadaan takut perhitungan yang buruk
nanti di hari kebangkitan. Jadi kalau mereka mau berbuat sesuatu, mereka tunduk kepada Allah, beradab kepada Allah. Dan kalau mereka mau berbuat, mau mengucap, mereka berpikir terlebih dahulu, karena yang mereka bayangkan setiap detik adalah perhitungan nanti di hari kiamat. Karena amal kita kan semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang beramal baik walaupun setitik, yarahu, nanti dia akan melihat dampak dari amalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal buruk walaupun setitik, dia akan melihat dampak dari amal buruknya. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana istimewanya menyambungkan tali silaturahmi sehingga bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya baca tadi, wa mimma amarallahu bihi ayyusala al-arham. Hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disambung adalah al-arham. Arham jamak dari rahim, tali silaturahim. Wa qala Allah taala fi zajr an gati'atil rahim wa tahdhir minha. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga berfirman mengancam orang-orang yang memutuskan rahim, memutuskan kekerabatan, dan mengajak mereka untuk waspada terhadap perbuatan seperti itu. Apa ayatnya? Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Dan orang-orang yang memutuskan janji antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu dibuat. Maksudnya melanggar janji. Dan orang-orang yang melanggar janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, ini kebalikan yang tadi. Dan memutuskan tali hubungan yang Allah memerintahkan untuk menyambung. Allah memerintahkan untuk menyambung tali hubungan tadi, dia malah justru memutusnya. Ini kebalikan yang di atas, yaitu memutus tali silaturahmi. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, al-la'natu, laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang memutuskan silaturahmi, orang-orang yang melanggar janji antara dia dengan Allah, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dapat laknat berarti dia diusir dari rahmat. Orang yang dapat laknat, dia terusir dari rahmat. Orang yang terusir dari rahmat Allah, dia mau dapat kasih sayang dari mana lagi? Kalau Allah murka kepada hambanya, hamba tadi bisa cari kasih sayang dari mana lagi? Tidak ada yang mengasihi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dilaknat oleh Allah, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Iblis itu ada harapan tidak dia untuk menjadi baik? Tidak ada harapan dia untuk menjadi baik, karena dia sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ulaika, mereka itu orang-orang yang dilaknat, walahum su'uddar, dan bagi mereka nanti negeri tempat tinggal yang buruk. Tempat tinggalnya mereka nanti adalah tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam neraka. Bagaimana orang dilaknat masa bisa masuk ke dalam surga? Orang yang masuk ke dalam surga itu masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Fahal asaitum in tawallaitum?" Apakah sekiranya kalian nanti jika diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti sekiranya kalian dapat kekuasaan dari Allah,
kalian antufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, pasti kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahmi di antara kalian. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah memberikan kuasa bagi kalian, hai manusia, banyak sekali di antara kalian, hai manusia, begitu Allah memberikan kekuasaan, dia bisa memimpin satu kelompok, dia yang paling tinggi, dia yang paling dipandang, atau dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia kalau diberi kemampuan oleh Allah, mereka itu tidak berbuat kebaikan, justru menggunakan kemampuan tadi untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan menjadikan putusnya hubungan kekerabatan di antara satu dengan yang lain. Satu sama lain saling berperang, saling bermusuhan. Karena mereka sudah tidak mengharapkan ridha Allah lagi, memuaskan keinginan hawa nafsunya. Orang yang gemar memutuskan tali silaturahmi itu biasanya orang yang tidak ingat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia memuaskan syahwat nafsunya, memuaskan egonya, ingin menang sendiri, ingin paling depan sendiri, ingin paling diperhatikan, tidak ada keinginan di dalam dirinya untuk mengalah. Kemudian pikirannya jadi pendek sehingga dengan mudah dia itu memutuskan tali silaturahmi. Jadi bermusuhan di sana sini. Semua permusuhan yang terjadi di muka bumi ini timbul dari kerakusan syahwat, hawa nafsu dan ego. Kalau orang mengarahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin rakus terhadap dunia. Kalau orang tidak rakus terhadap dunia, dia pasti hubungannya baik dengan banyak manusia. Seperti nasihatnya Rasulullah kepada Mu'ad, izhad fid dunya yuhibbukan nas. Hai Mu'ad, kamu cuci tangan dari dunia ini. Jangan punya keinginan terhadap dunia. Nanti pasti orang satu dunia ini cinta sama kamu. Maksudnya kamu nggak akan punya problem dengan manusia. Izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas, kata Rasulullah. Berzuhudlah kamu dari keinginan memiliki apa yang ingin dimiliki oleh manusia. Manusia itu kepinginnya apa sih? Ya uang, pangkat, manusia itu. Kamu menjauh dari hal-hal seperti itu, nanti kan kamu tidak punya problem dengan manusia. Tapi kalau kamu ikut berebut di dalamnya, rakus, sama seperti mereka rakus, pasti kamu akan mengalami permusuhan dengan mereka. Akan ribut dengan mereka. Pasti kamu akan putus tali silaturahmi. Paling enak jadi orang yang mengalah. Bukan berarti kita tidak boleh meminta hak kita loh ya. Kita berusaha meminta hak kita kalau direbut oleh orang. Tapi memaafkan itu lebih baik. Tidak rakus. Nah, begitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahmi dengan siapapun. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada memutuskan tali hubungan silaturahmi. Mau ribut dengan siapa mereka? Kalau ada orang benci terhadap mereka, mereka tidak akan benci terhadap orang itu. Salah orang itu yang benci terhadap mereka. Merekanya tidak punya rasa benci kepada siapapun. Mereka tidak memutuskan tali hubungan silaturahmi dengan siapapun. Tapi ada orang-orang yang memutuskan sendiri hubungan dengan mereka, tapi mereka tetap menghampiri. Sama seperti itu akhlak Rasulullah SAW, akhlak para sahabat, akhlak orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu yang berbuat kerusakan dan memutuskan arham, ulaikal ladzina la'anahumullah, sama seperti di atas. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini sudah terulang lagi ya. Di atas ayatnya dilaknat, di ayat ini dilaknat. Nas'alullah al-afiyah, jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Hati-hati loh ya, ini bukan main-main ini. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, terus sholat kita gimana? Dilaknat. Terus
kita hadir di pengajian, hadir di maulid, hadir di acara-acara, tapi dihujani laknat. Karena kita memutuskan kekerabatan, hati-hati ini. Karena memutuskan kekerabatan itu bisa menghalangi kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan yang ada, yang seharusnya bisa kita dapat. Jadi kalau ada yang memutuskan silaturahmi, segera menyambung kembali tali silaturahmi itu. Loh, malu Ustadz, ya kamu milih malu apa milih dapat laknat? Hah? Milih mana kalau disuruh milih? Lebih baik saya malu, saya paksa menyambung tali silaturahmi walaupun malu, tidak apa-apa. Apa? Saya pertahankan rasa malu saya rela dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal, dia akan membandingkan hal ini. Akan dia bandingkan mana yang lebih berat. Tapi orang yang tidak berakal, dia mengunggulkan egonya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, perhatikan ini. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan arham. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, maka Allah menjadikan mereka itu tuli. Maksudnya tuli gimana? Maksudnya susah mendengar nasihat. Dinasihati orang susah. Egonya sangat besar kok. Orang kalau sudah egonya besar, orang yang memutuskan kekerabatan itu pasti orang yang egonya besar. Egonya sangat besar. Nah, kalau sudah egonya besar, sangat sulit dia mendengar nasihat. Kecuali nasihat yang dia mau. Dia hanya ingin dengar nasihat yang dia mau. Yang dia tidak mau, ya sudah, tidak mungkin didengar. Padahal seharusnya orang dengar nasihat itu, dia suka atau tidak suka, kalau itu nasihat diterima. Kalau kita menjalankan di Al-Quran ini hanya yang kita mau saja, kita bisa jadi orang baik, tidak? Tidak bisa. Karena Al-Quran ini seharusnya diturunkan kan, supaya kita mematahkan keinginan nafsu kita, nafsu ego kita. Nah, biasanya nafsu kita itu menghadapi ayat-ayat, perintah-perintah, nafsu itu berontak. Kalau kita hanya mengambil yang kita mau saja, kita tidak pernah mendidik nafsu dan ego kita, dan kita tidak akan pernah jadi orang baik. Nah, kalau kita mau tahu ego kita ini besar atau kecil, coba kalau kita dengar nasihat, sikap kita seperti apa? Nah, ada yang ketika dengar nasihat, berat di hati, tapi dia memaksa untuk menerima nasihat. Itu sudah bagus. Walaupun hatinya berat, tapi dia melawan. Nah, cuma itu egonya masih ada loh ya. Egonya masih ada. Ada orang dengar nasihat, umpamanya kalau dengar nasihat dari guru itu masih lumayan. Tapi dengar nasihat dari teman yang sepantar, itu susah. Sama-sama pergi bareng, guyon bareng, tahu-tahu ini teman kita ngasih nasihat kita. Terus kita terima gitu. Nanti dulu. Pasti di hati ada, siapa ini mau ngasih saya nasihat ini? Hah? Apalagi dengar nasihat dari orang yang lebih rendah dari kita, dari anak kita. Bisa enggak kita nerima? Berat. Kalau berat berarti egonya masih besar. Walaupun kita sudah bagus kalau nerimanya berat, kemudian kita memaksa diri untuk mendengarkan. Itu sudah bagus. Yang lebih bagus lagi, menerima itu tanpa ada rasa berat di hati. Ini orang-orang yang egonya sudah mati. Menerima nasihat, ucapan sebagian ulama, undur maqal wala tandur mangqal. Lihat yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucap. Kalau kita lihat siapa yang mengucap, nanti ego kita akan naik. Nanti kita membandingkan. Ini siapa dia? Saya lebih tinggi, ini anak, saya bapak. Nah, ini namanya undur mangqal ini. Lihat siapa yang mengucap. Nah, itu egonya yang berperan. Tapi lihatlah apa yang diucap. Kalau yang diucap baik, terima walaupun dari anak kecil. Bahkan sebagian ulama mengatakan khudil hikmah walau min famil
sakir atau apa. Ambillah hikmah, walaupun hikmah itu keluar dari mulut pemabuk. Pemabuk mengucapkan nasihat, kalau itu nasihat yang baik, ambil, terima. Nah, apalagi kalau nasihatnya dari orang yang bijak, harus kita terima. Nah, sebagian besar orang dinasehati orang tuanya berat menerima. Orang tuanya loh yang ngasih nasihat, itu berat menerima. Terus dia mau ringan menerima nasihatnya siapa ini? Orang tuanya aja berat. Nasallallahu alaihi. Semoga kita termasuk orang-orang alladzina yastami'unal qaula. Ini orang yang baik itu disebut di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Yastami'unal qaula. Jadi kalau kita mau tahu diri kita baik apa enggak, kita termasuk yang yastami'unal qaula atau tidak, mendengarkan nasihat atau tidak. Nah, kalau kita sudah yastami'unal qaula, ada terusannya lagi, wa yattabi'unal ahsanah, dan mengikutinya dengan baik, mewujudkan nasihat itu dengan perbuatan, dengan amal perbuatan. Nah, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum. Allah menjadikan telinganya tuli, susah menerima nasihat. Kalau telinganya sudah susah menerima nasihat, wa'ama absarahum. Tidak dapat nasihat terus, orang kalau tidak dapat nasihat terus kering hatinya. Kalau kering hatinya, cara pandangnya buta. Dia tidak tahu lagi nanti mana yang benar, mana yang salah. Nah, tidak dengar nasihat, karena nasihat itu seperti air yang menyirami tanaman. Tanam hati. Hati yang tidak pernah mendengarkan nasihat, hati itu nanti akan layu, kering. Kalau sudah kering jadi tandus, kalau tandus jadi keras. Kalau keras jadi tidak bisa mendengar nasihat lagi. Tidak pernah mendengar nasihat, cara pandangnya jadi salah. Yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar. Nas'alullah al-afiyah. Faqati'ur rahim. Lihat ini, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maka orang yang memutuskan rahim, memutuskan kekerabatan, mal'un fi nassil kitab. Dilaknat di dalam nas kitab. Ayat Al-Quran, hati-hati loh ya, jangan main-main. Dilaknat di dalam nas Al-Quran. Nah, orang yang nyambung silaturahmi itu siapa? Orang yang nyambung silaturahmi itu ada dua. Orang yang memelihara tali silaturahminya. Yang kedua, orang yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi. Itu hebat. Itu orang yang hebat. Kalau nyambung silaturahmi kepada orang yang nyambung silaturahmi, itu biasa-biasalah. Biasa. Ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Ya itu wajar. Hebat tak? Ya hebat, tapi wajar lah. Banyak orang yang bisa seperti itu. Ada kita senyum sama orang yang senyum kepada kita. Oh ya, bisa, gampang. Kita memberi hadiah orang yang memberi hadiah kepada kita. Gampang. Antar-antaran itu. Biasanya kalau bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ini hari ini buka dapat dari tetangga kita balas. Ya itu gampang ya. Tapi kita memberi hadiah kepada orang yang memusuhi kita. Susah itu. Itu namanya orang yang menyambung silaturahmi. Yang pahalanya besar. Ada orang kita siap ketemu dia buang muka, kita datang ke dia, ketawa, dia buang muka, besok kita datang lagi. Dia nggak pernah menggubris kita, nggak pernah mau tahu kabar kita, kita sekarang lebih gampang lagi. Kif halak, apa kabarmu? Pakai SMS. Tidak dijawab sama dia. Padahal sudah centang, kita lihat read, dibacain ya. Tapi dia tidak mau jawab, tidak apa-apa.
besok tanyakan lagi kabarnya. Telepon, tidak diangkat, telepon lagi, terus. Pahalanya kita, kalau kita mau tahu, pahalanya, Allah akan menyambung hubungan dengan kita. Man wasaltuhu wasaltuh, wa man gata'tuh. Wa man gata'ahu, man wasalahu wasaltuh, wa man gata'ahu gata'tuh. Kata Allah di dalam hadits qudsi, siapa yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan dia, maka aku Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Allah nyambung hubungan dengan kita ini bisa jadi wali kita. Allah nyambung hubungan loh ini dengan kita, tidak main-main ini ya. Tapi siapa yang memutuskan hubungan kekerabatan, maka aku Allah akan putus hubungan dengan orang itu. Habis orang itu. Habis, amalnya habis, Allah putus hubungan sama dia. Nah, maka jadilah kita orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu dia tidak melihat orang yang di depan ini. Tidak kelihatan, manusia ini tidak kelihatan. Yang dia lihat cuma Allah. Orang mau marah sama dia, mau ngelempar batu dia, saya lihat sama Allah. Walaupun orang-orang ini melihat, wah ini orang kok bodoh banget, dijauhi, diejek, dia tetap datang menyambung kekerabatan, menyambung. Orang mungkin lihat ini orang gila ini, tapi orang ini orang berakal, dia lihat Allah, yang dia kejar hubungan dengan Allah. Penilaian manusia itu tidak ada artinya semua. Nah, kalau kita sudah bisa mengarahkan pandangan kita kepada Allah, kita akan mudah berbuat seperti ini. Tapi kalau kita ini masih memelihara ego kita akan jadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad qala Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Ali dan ayahnya Husain. Ali ibn al-Husain ini adalah Ali al-Awsat, anaknya Sayyidina Husain. Itu yang dinamakan Ali ada 3, Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar. Ali besar, Ali tengah, Ali kecil. Nah, karena dia cinta sama ayahnya kan namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, anaknya yang namanya Ali ada 3, Ali besar, Ali tengah, Ali kecil. Ali besar dan Ali kecil wafat, syahid di pertempuran. Ali tengah ini, Ali Awsat ini hidup. Keturunannya Sayyidina Husain dari ini tok. Dari ini saja, dari Ali Awsat ini. Kalau Ali Awsat ini mati, keturunan Sayyidina Husain tidak ada lagi di muka bumi. Jadi satu ini ikut perang semua kecuali Ali Awsat ini ya. Ali Awsat itu kebetulan sedang sakit, tidak bisa ikut perang. Kalau ini dia perang, mati juga di pertempuran, habis, tidak ada keturunan Sayyidina Husain. Jadi memang Allah sudah berkehendak, ya sudah dari ini saja keturunannya Sayyidina Husain dari Ali Awsat, yang kemudian dijuluki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ini orang yang akhlaknya luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya, seperti malaikat Ali Zainal Abidin. Ada orang dia masih sholat di masjid, Allahu Akbar, sholat di masjid kosong, waktu duha ini ya, tidak ada orang kecuali Ali Zainal Abidin. Sebentar lagi ada satu orang masuk, orang ini mau transaksi, mau membeli sesuatu, harganya 1000 dinar. Tapi sebelum transaksi itu dia masuk ke masjid mau sholat duha dulu. Sholat dia, Allahu Akbar. Salam, habis salam dia cari uangnya 1000 dinar, tidak ada. Mana uang saya? Padahal saya mau transaksi sebentar lagi. 1000 dinar itu tidak main-main dulu ya. Sekarang ini kalau sekarang M gitu ya. 1000 dinar itu. Loh, mana uang saya? Tidak ada orang di situ kecuali dia dengan Ali Zainal Abidin. Dia tidak kenal itu Ali Zainal Abidin. Cuma dengar nama saja,
tapi nggak pernah ketemu orangnya. Berarti malingnya dia. Ditunggu dia. Padahal ini sholat ini ya, sholat. Ditunggu, kamu maling uang saya 1.000 dinar. Ini kalau Sayyidina Ali itu mau, dia tinggal semprit saja, manggil pecinta-pecintanya, mati ini orang ini ya. Nah, kalau zaman sekarang gitu, apa? Maling, oh ya, tunggu sebentar, panggil pengikutnya, mati orang ini, dihakimi masa ini ya. Tapi Ali Zainal Abidin, enggak. Kata dia, jangan keras-keras, jangan keras-keras. Ya sudah gini aja, uang kamu saya kembalikan ke kamu. Padahal ini Ali Zainal Abidin tidak maling. Dia bilang jangan keras-keras itu menjaga keselamatannya orang ini. Kalau orang-orang di luar tahu dia ini nuduh Ali Zainal Abidin, orang yang di luar kenal siapa Ali Zainal Abidin. Kalau orang di luar tahu orang ini menuduh dirinya, mati orang ini. Jangan keras-keras. Jaga rahasia saya, jaga kekurangan saya, kata dia. Padahal ini maling juga enggak loh nih ya. Tahu sama orang ini juga enggak. Saya kembalikan uang kamu. Diajak masuk, datang ke rumahnya, sampai di rumahnya, Ali Zainal Abidin ini kaya raya. Dia ambil uang 1.000 dinar, dia serahkan ke orang itu. Orang itu merasa menang dia kan. Nah, hati-hati, lain kali saya akan teriak biar kamu dihakimi masa. Untung kamu, selamat kamu. Dia masih tidak tahu siapa dia. Sudah, orang ini akhirnya kembali ke rumah. Transaksi bayar, dia kembali ke rumah. Waktu kembali ke rumah, dia buka lemarinya. Di lemarinya ada uang 1.000 dinar. Loh, berarti saya lupa tadi tidak saya bawa uang saya. Bukan hilang, dia itu ternyata lupa tidak membawa uangnya yang 1.000 dinar itu. Terperanjat orang ini, lari karena sudah tahu rumahnya, dia kembali ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Wahai Syekh, ternyata kamu tidak ngambil uang saya itu ketinggalan di rumah. Oh, saya minta maaf, saya maafkan, tidak ada kesalahan kamu. Udah ini saya ganti ini. Oh, enggak, itu hadiah buat kamu. Enggak, saya kembalikan. Oh, kita Ahlul Bait kalau memberi hadiah tidak mengambil lagi. Itu buat kamu, sudah hak kamu. Sampai keluar dia tanya-tanya, ini siapa nih orang? Ini Ali Zainal Abidin, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Oh, pantas. Dia tidak cinta sama dunia kayak kakeknya Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa. Nah, ada orang mau menjadikan dia marah, dia memberi hadiah. Ini akhlak tingkat tinggi ini ya. Dalam riwayat yang lain, dia punya budak. Ali Zainal Abidin punya budak. Zaman dulu kan memang biasa budak. Budaknya membawa kuali besar, isinya air panas, air mendidih. Dia angkat gini, namanya manusia, tidak sengaja terpeleset. Budak tadi terpeleset, airnya itu tumpah mengenai anak Ali Zainal Abidin yang paling kecil, mati. Kira-kira kalau terjadi di zaman sekarang gimana itu budak itu nasibnya? Budak loh nih ya. Wah, sudah habis itu budak itu ya. Tapi waktu itu kaget, Ali Zainal Abidin juga di situ kaget lihat peristiwa itu. Budaknya pinter. Budak ini baca ayat Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang menahan amarah. Ayat Al-Qur'an yang dibaca ini ya. Wal kadhiminal ghaid. Ali Zainal Abidin ini langsung, ya, saya sekarang menahan amarah saya. Terus dilanjutkan doanya. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia tarik nafas lagi. Ya, sekarang kesalahan kamu saya maafkan. Ini anaknya mati loh nih ya. Kesalahan kamu saya maafkan. Dilanjutkan lagi ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, kamu sekarang saya merdekakan dari budak. Merdeka kamu. Habis bunuh anaknya malah merdeka dari budak. Ini karena memang hatinya, jiwanya penuh dengan maaf, dengan maklum, dengan maaf. Nah, ini kita perlu akhlak seperti ini di zaman ini ya. Perlu akhlak seperti ini.
Nah ini orang-orang yang egonya sudah mati. Tidak mungkin dia mengadakan permusuhan dengan siapapun. Orang kalau egonya belum mati, wah hidupnya susah. Sedikit-sedikit dapat musuh. Sedikit-sedikit marah sama ini, sama ini marah. Musuhan terus sama orang. Ada orang baik saja dia bisa musuh kadang-kadang. Kata Rasulullah, orang yang paling buruk di dunia ini, orang yang paling buruk di dunia ini adalah orang yang paling cepat marahnya. Dan kalau dia marah, susah memaafkan. Ini orang paling buruknya orang. Marahnya cepat, memaafkannya susah. Orang yang paling baik adalah orang yang paling susah marah. Mau dibuat marah sama orang susah. Ini orang paling baik ini ya. Dan kalau dia marah, suatu ketika dia marah, dia mudah memaafkan. Nah, kita tergolong yang mana ini? Orang zaman sekarang sudah hidupnya sendiri-sendiri, egois. Baru ketemu 2 detik, konslet langsung ya. Ketemu sama istrinya, konslet. Ketemu anaknya, konslet. Ketemu saudaranya, konslet. Ketemu tetangganya, konslet. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi kita insyaallah. Nah, Ali Ibn al-Husain radhiyallahu anhuma dia berkata, yusi ba'dha banihi. Dia Ali Zainal Abidin ini mewasiati sebagian dari anak-anaknya. Diwasiati, dinasihati. Wa iyyaka wa suhbata qati'ir rahim. Apa di antara nasihatnya? Hai anak-anakku, hati-hatilah kamu jangan bersahabat dengan pemutus tali, hubungan tali silaturahmi. Nasihatnya itu ya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya Allah. Apa ini masalahnya? Kata beliau, fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadi' min kitabillahi ta'ala. Kata beliau, karena sesungguhnya aku mendapati orang yang memutuskan silaturahmi itu, aku dapati dia dilaknat di 3 tempat di dalam Al-Quran. 3 ayat di dalam Al-Quran bunyinya melaknat orang yang memutuskan tali silaturahmi. Apa saja ayat itu? Yang disebutkan di atas tadi ya. Yang pertama apa? Ayat yang mana? Walladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyuhalladzina yakhafuna su'al hisab. Wah, ini bukan, tidak ada laknatnya nih. Yang kedua, ulaika lahumul la'nah, ini kan. Yang kedua, surat Ar-Ra'd 13:25 ayat 25. Kemudian yang kedua, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum ulaika alladzina la'anahumullah. Surat Muhammad ayat yang ke-23, 22 23. Nah, yang ketiganya tidak disebutkan di sini. Nanti dilihat ya Al-Qur'annya. Mungkin yang ketiga, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Tapi tidak ada laknatnya itu. Tapi ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi, laknatnya dijelaskan di ayat yang pertama dan kedua. Nah, mungkin di kalau tidak salah Al-Baqarah ayat 27 yang ketiga ya. Al-Baqarah ayat ke-27 nanti dicek. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya, yaitu tidak memutuskan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau diam. Ini ada 3 hal pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diawali siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutnya beriman kepada Allah dan hari akhir? Sebab Allah melihat segala tindak tanduk dan perbuatan kita, dan kita nanti akan dibalas perbuatan kita di hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya hari akhir, maka hendaklah dia melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ini semua menguntungkan seorang hamba nanti di hari akhir. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi wa yudfa' anhu maitatassu falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa yang keinginannya agar dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dijauhkan dari kematian yang buruk. Waduh, ini keinginan kita semua ini ya. Keinginan kita semua, dipanjangkan umur, dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, matinya husnul khotimah. Wah, sudah senikmat-nikmatnya orang. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini panjang umur, rezekinya lancar, tidak minta-minta kan. Matinya husnul khotimah. Siapa yang mau 3 hal ini, kata Rasulullah SAW, hendaklah 1, dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menyambung tali kekerabatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadits qudsi, anallah, aku adalah Allah, wa anar rahman, dan aku adalah zat yang maha pengasih, khalaqtur rahima, akulah yang menciptakan rahim. Menciptakan rahim seorang wanita dan menjadikan kekerabatan dari kelahiran yang muncul dari rahim tadi. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku pecah nama rahim itu dari namaku. Namanya Allah Rahman Ar-Rahim. Rahim namanya Rahim. Dari Rahmanir Rahim. Jadi rahim seorang wanita itu tempat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan rahim, hubungan kekerabatan, itu tempat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampai mengambil nama hubungan kekerabatan itu dari namanya, Rahmanur Rahim. Kemudian Allah mengatakan, faman wasalaha wasaltuh, waman gata'aha gata'tuh. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Siapa yang menyambung tali kekerabatannya, maka aku Allah akan menyambung tali hubungan dengannya. Siapa yang memutuskan tali kekerabatannya, maka aku Allah akan memutuskan tali berhubungan dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Rasulullah SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke surga seorang pemutus. Pemutus apa? Ai qati'ur rahim, qati'ur rahimin, pemutus tali silaturahmi, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Bagaimana dia akan masuk surga kalau dia dilaknat? Bagaimana dia masuk surga kalau Allah putus hubungan dengannya? Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, innar rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'u rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalam kaum itu terdapat seorang pemutus tali kekerabatan. Coba bayangkan ini. Ada satu kaum duduk seperti inilah, ini pengajian ini kan satu kelompok orang ini ya.
kalau di dalamnya hadir seorang pemutus tali silaturahmi, satu orang aja hadir, rahmatnya Allah tidak turun di tempat ini. Bayangkan ini bahayanya pemutus tali silaturahmi sampai menghalangi rahmatnya Allah untuk suatu kaum. Ini pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam, pernah musim paceklik, hujan lama tidak turun sampai akhirnya umatnya Nabi Musa datang ke Nabi Musa, ayo kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ternak yang mati nih. Akhirnya mereka sholat istisqa. Sholat istisqa minta diturunkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama sholat tidak hujan. Hujan tidak turun. Padahal imamnya seorang rasul loh nih ya. Imamnya sholat itu Nabi Musa. Kalimullah, bisa bicara langsung kepada Allah. Hujan tidak turun. Hari kedua sholat, hujan tidak turun. Aneh nih. Hari ketiga sholat, hujan juga tidak turun. Nah, ini ada sesuatu ini. Nabi Musa kemudian tanya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita sholat. Enaknya Nabi Musa ini bisa langsung tanya ke Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, kita sholat 3 hari kok tidak kamu kabulkan doa kita ini. Kenapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Musa, kamu mau sholat berapa kali, aku tidak mungkin mengabulkan doa kamu." Wah, apa problemnya ini? Kenapa ya Allah? Karena di tengah-tengah jamaah sholat kamu ada seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. La haula wala quwwata illa billah. Ini di majelisnya Nabi Musa loh ini, apalagi majelis kita ini. Majelisnya Nabi Musa ini ya. Aku tidak mungkin mengabulkan doamu, hai Musa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena di tengah-tengah jamaah sholat kamu itu ada pemutus tali silaturahmi. Nabi Musa tanya, siapa orang itu ya Allah? Kata Allah, hai Musa, bukankah kau tahu aku adalah zat yang maha menutupi aib hambaku. Enggak mungkin saya sampaikan siapa orangnya. Jangan tanya siapa orangnya, cuma aku beritahu di tengah-tengah jamaah kamu ada yang memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya Nabi Musa keluar ke kaumnya bilang, siapa di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi, pulang, kita pulang dulu maaf-maafan ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Karena aku dapat kabar dari Allah ini tidak mungkin dikabulkan karena di antara kita ada pemutus tali silaturahmi. Pulang akhirnya hari itu, maaf-maafan semuanya. Besoknya sholat istisqa, Allahu Akbar, turun hujan. Nah, ini bahayanya tali silaturahmi. Ada orang mau cari doanya kabul, caranya doa kabul, pergi ke Mekah, pergi kemana-mana, tapi dia memutuskan tali silaturahmi. Ini dulu perbaiki. Apalagi zaman sekarang ada orang memutuskan tali hubungan dengan ibunya, dengan bapaknya. Ya Allah, mau selamat dari mana itu? Loh, ibu saya salah, urusan itu ibu kamu salah, itu urusan ibu kamu dengan Allah. Bagaimana kamu memutuskan tali hubungan silaturahmi? Mau selamat dari mana kamu? Tidak bisa selamat. Nah, lihat. Kata beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Fa idza kanatir rahmah la tanzil 'alal qaum bisabab kaun qati'ur rahim fihim." Jika di dalam hadis itu dijelaskan rahmat Allah tidak turun kepada sekelompok kaum yang di dalam kaum itu terdapat pemutus tali silaturahmi, fa kaifa yakunu halul qati' nafsuhu? Lalu bagaimana kondisinya pemutus silaturahmi itu sendiri? Kalau dia hadir di satu kelompok, kelompok itu bisa tidak dapat rahmat, padahal kelompok itu kan tidak punya salah apa-apa. Lalu kondisinya, parahnya kondisinya dia sendiri, pribadi itu seperti apa? Mau doa sampai pecah kepalanya ya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelompok itu selagi ada dia tidak diturunkan rahmat, dia keluar kelompok itu dapat rahmat. Nah dianya ini bagaimana? Di mana-mana dia tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salat di mana tempat ya dia tidak dapat rahmatnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bahayanya kondisi orang ini, kata beliau. Wa kaifa yakunu maqtallah wa gad'uhu iyyahu min kulli khair. Bagaimana jadinya murka Allah terhadap orang tersebut, dan bagaimana Allah memutuskan segala kebaikan dari orang itu. Orang itu tidak dapat kebaikan apapun, tertutup dari segala bentuk kebaikan karena dia memutuskan tali silaturahmi. Fa'alaikum rahimakallah bisilatil arham. Nah, jika kalian sudah mendengarkan semua ini, maka hendaklah kalian, wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian, hendaklah kalian menyambung tali silaturahmi. Wa iyyakum wa qati'atahum, dan berhati-hatilah kalian dari memutuskan tali silaturahmi. Fa innaha min a'zamil atham, karena sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk dosa yang besar. Wa uqubatiha muajjalah fid dunya ma'a ma yaddakhirallahu ta'ala lil qati' fil akhirah min syadidil iqab wa alimil adab. Hukuman memutuskan tali silaturahmi itu hukumannya disegerakan di dunia. Orang yang memutuskan tali silaturahmi hukumannya oleh Allah disegerakan di dunia, plus disimpan hukuman oleh Allah untuk dia nanti di akhirat berupa hukuman dan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sebagai penutup ini ya. Sebagai penutup cerita sedikit ini ya. Itu disebutkan di dalam suatu kitab, ada satu orang di Mekah, seorang di Mekah ada satu orang dari luar Mekah, maksud saya ya, pergi haji bersama rombongannya, satu kafilah. Nah, karena dia ini orang terpercaya, satu kafilah itu menitipkan hartanya kepada satu orang ini. Mas-masannya, peraknya, ongkos haji ini, perjalanan ini, dia bendaharanya lah, dititipkan ke dia. Karena dia orang yang amanat. Di dalam kafilah itu orang tahu dia ini orang yang jujur, amanat. Jadi dia punya memikul tanggung jawab berat ini kan, menjaga hartanya orang satu kafilah ini. Sampai di Mekah, karena dia mau haji, takut ini hartanya nanti dia lagi haji, hartanya bisa hilang kan. Dititipkan satu temannya orang asli Mekah. Dia punya teman orang asli Mekah. Dititipkan hartanya ini. Ini saya titipkan harta rombongan saya satu kafilah, nanti usai menunaikan ibadah haji, saya ambil lagi dari kamu sebelum saya kembali ke negara saya. Oh boleh, temannya juga orang yang amanat. Dititipi harta itu disimpan oleh temannya. Dia akhirnya menunaikan ibadah haji. Selesai ibadah haji. Dia mau kembali bersama kafilahnya pulang kan. Dia pergi dulu ke rumah temannya orang Mekah itu. Sampai di rumah temannya orang Mekah, dia lihat kok banyak orang. Terus kalau di sini ada bendera kuningnya, ada kematian ini. Waduh, ini saya titip uang di situ, ternyata teman saya itu kematian. Kan enggak enak juga mau nagih, ada orang rumahnya masih kematian gitu ya. Dia masuk, tanya kepada orang-orang yang duduk di situ sedih wajahnya. Ini siapa yang wafat? Yang wafat Fulan bin Fulan, temannya. Jadi temannya yang dititipi itu wafat. Wah, lebih susah lagi nih dia. Yang dititipi wafat ini ya. Dia tanya ke anak istrinya, saya sebelum haji nitip harta ke ayah kamu atau ke suami kamu. Tahu enggak hartanya di mana? Enggak ada yang tahu satu rumah. La haula wala quwata illa billah. Padahal ini bukan harta dia ini. Dititipkan orang, orangnya mati, satu keluarga enggak ada yang tahu ditaruh di mana. Kalau zaman sekarang passwordnya tidak ada yang tahu, mungkin disimpannya di saldo gitu ya.
Tidak ada yang tahu. Gimana ini mau ngambil hartanya orang? Akhirnya dia juga tidak enak sama kelompoknya ini, sudah dipercaya bertahun-tahun. Akhirnya dia datang ke rumah satu orang wali yang ada ke tempat satu orang dikenal wali. Di kitab juga ada yang menyebutkan yang didatangi itu adalah Ibrahim ibn Adham. Dia tanya, diceritakan kejadiannya begini, kata Ibrahim bin Adham, teman kamu ini orang baik tak? Iya, orang baik. Kata beliau, biasanya arwah orang-orang yang baik itu setiap malam Jumat berkumpul di raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Ini cerita di kitab, tidak usah ditanya dalilnya, ambil hikmahnya aja. Biasanya kumpul di raudhahnya Nabi setiap malam Jumat. Jadi kalau dia orang baik, kamu di raudhahnya Nabi malam Jumat, kamu panggil namanya. Kamu panggil namanya, nanti kalau dia jawab, kamu tanya, ya ini dikasih kelebihan ini ya. Zaman sekarang kita panggil jawab, lari kita, ketakutan kita. Nah, kamu panggil namanya. Akhirnya berangkat sampai raudhah Nabi. Sudah tidak ada orang, ini tengah malam, dia panggil, fulan, 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 ternyata tidak jawab-jawab, tidak ada jawaban. Balik lagi dia ke Ibrahim bin Adham. Sudah, ada jawaban, tidak ada jawaban. Ya berarti dia bukan orang baik. Loh, saya tahu dia orang baik, sholat 5 waktu di masjid, ngaji, hadir pengajian, orang baik dia, saya tahu, kenal. Ya kalau dia orang baik pasti jawab. Lah terus gimana ini? Ya berarti dia di tempat lain, tempat arwahnya orang-orang tidak baik. Loh, di mana arwahnya orang-orang tidak baik? Nah, kalau arwahnya orang-orang tidak baik itu dikumpulkan di negeri Yaman sana, di lembah Hadramaut ada satu tempat namanya Barhut. Ini juga disebut nama tempat ini oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Yas'alunaka 'anir Ruh. Imam Suyuti juga menyebutkan di kitabnya tempat dikumpulkannya arwah orang-orang yang buruk di satu tempat namanya Barhut. Barhut itu satu gua, kita masuk ke situ, guanya ada pintu gua lagi, ada 7 pintu gua di situ. Yang di tengah-tengahnya ada satu telaga, telaganya hitam, baunya busuk. Katanya arwahnya orang-orang yang buruk dikumpulkan di situ. Nah, wallahu alam ya. Udah percaya aja, ambil hikmahnya gitu aja. Nah, kemudian berangkat dia karena ini penting nih, menyangkut nama baiknya dia kan. Akhirnya jadi jalan pergi dia ke Yaman sana, sampai di Hadramaut dia menuju ke tempat Barhut itu. Baru sampai mulut gua, dia panggil dari mulut gua itu, fulan, 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 labbaik ya akhi, la haula wala quwwata illa billah. Jawab, nangis ini, loh, kamu kok dikumpulkan di sini? Padahal kamu ini kan orang baik. Saya tahu kamu rajin sholat, kamu kok kumpul di sini kamu? Iya, saya punya keburukan satu, keburukan yang saya piara. Kata dia, apa keburukan kamu? Mungkin saya bisa membantu. Kata dia, saya punya kakak seorang wanita. Saya punya kakak wanita. Kakak kandungnya dia, seorang wanita yang tidak pernah, seumur hidup saya tidak pernah tanya kabarnya. Tidak pernah saya kontak, tidak pernah saya kunjungi. Padahal saya ini orang yang berkecukupan, kakak saya orang yang hidupnya pas-pasan, dan kakak saya itu sakit hati terhadap saya. Sakit hati. Gara-gara ini saya dikumpulkan di tempat ini. Lihat ini, ambil hikmahnya aja ini, bahayanya ini loh, menjaga hubungan kekerabatan ini. Gara-gara ini saya diletakkan di tempat ini. Akhirnya singkat cerita dia tanya, emas saya kamu taruh di mana? Emas saya taruh di tempat ini. Akhirnya dia balik ke Mekah, dicari di tempat itu, betul barangnya ada di situ. Dikembalikan kepada jamaahnya, lalu dia mau balas budi kan, dia hampiri rumah kakaknya temennya tadi.
diceritakan kejadiannya bahwa kakakmu begini, kakaknya akhirnya singkat cerita kakaknya menangis, akhirnya saya maafkan kesalahan adik saya maafkan kesalahan adik saya. Dan dia sempat berpesan sepertiga harta warisannya diwasiatkan untuk kakaknya ini. Nah, kemudian kakaknya memaafkan kesalahan adiknya. Malam Jumat dia pergi ke Raudhah Nabi, dia panggil fulan, labbaik ya akhi, sudah dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama arwahnya orang-orang yang baik. Nah, ini cerita disampaikan oleh Imam Suyuti juga. Nah, ceritanya dalilnya mana? Ya, ini ceritanya kan bukan zaman Rasul, jadi tidak ada dalil hadisnya. Ceritanya Imam Suyuti, ya kalau saya percaya saja memang arwahnya manusia di alam barzah itu kan disebutkan di Al-Quran, ada yang di Eliyin, ada yang di Sijjin. Arwahnya orang-orang baik itu di Eliyin, orang-orang buruk itu di penjara di Sijjin. Orang-orang baik itu arwahnya yang gentayangan itu arwahnya orang baik. Kalau orang buruk arwahnya tidak bisa gentayangan. Jadi salah kalau yang sekarang ini di televisi gentayangan, jadi pergi kemana-mana. Ini dulunya mati gantung dia di Sijjin, tidak bisa kemana-mana. Yang gentayangan itu arwahnya orang-orang yang suci, arwahnya orang seperti Ja'far Shadiq, arwahnya gentayangan bisa mampir ke Masjid Nabawi mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sebagai penutup untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang dengan cerita-cerita seperti ini kita itu bisa tergugah kesadaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kerabat kita, kerabat dekat maupun kerabat jauh, mengampuni kesalahan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, yang menjadikan kita termasuk mereka yang mencintai silaturahmi, yang menjadikan Allah menghubungkan zatnya dengan kita, menghubungkan rahmatnya, menghubungkan ampunannya, menghubungkan kelembutannya dengan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat ridhonya fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Yang dimaksud memutuskan hubungan silaturahmi itu memusuhi, ya, memusuhi. Tapi kalau kita sedikit bicara dengan orang, karena kita tahu saya kalau kebanyakan bicara dengan orang ini sering salah paham. Saya tidak memusuhi orang itu, tapi mempersedikit, menjaga jarak. Ini bukan orang memutuskan silaturahmi. Kemudian menghubung tali silaturahmi dengan orang yang bukan mahram, tidak ada tujuan, itu salah. Tanya kabarnya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Ini salah, tidak boleh. Nanti kamu tidak ada hubungan, bukan mahram, perempuan bukan mahram, kamu tanyakan kabarnya, kamu tidak ada. Kamu tidak ada hubungan lagi, kamu ya sudah, berhenti hubungan kamu. Tidak boleh hubungan. Tapi kamu tidak memusuhi dia, yang namanya putus silaturahmi, itu kamu memusuhi.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqim